Jam sudah selesai lah dan kroken maksudku. Sekarang aku udah ada bis ya. Lihat kondisi mereka pada tapi mungkin karena nervous ya, saksikan kita pelanggan di sini dan nonton. Ya. Jadi inilah kegiatan sehari-hari yang ku kerjakan. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 1 jam 30 menit ya. 1 jam 30 menit itu ya cukup jauh lah aku rasa ya. Bosan juga kalau gini-gini ya. Video yang bahas apa ya? Teman-teman yang suka jadi supir, pengen jadi supir ya, teman-teman bisa ngikuti Ausbildung di Jerman sebagai Berufsfahrer, karena sangat dibutuhkan banyak Berufsfahrer di Jerman, terutama karena perekonomian yang sudah bangkit ya, karena setelah corona gitu. Jadi sangat dibutuhkan banyak Fahrer di sini. Sebenarnya banyak juga Fahrer di Jerman ini, tapi rata-rata ya, sepenglihatanku itu rata-rata sudah tua, sudah ya kayak 3-4 tahun lagi sudah pada rente lah, kebanyakan ya. Anak-anak mudanya sangat sedikit lah yang aku perhatikan, apalagi orang-orang yang berumur 30 sampai 25 tahun lah ke bawah, itu sangat sedikit. Rata-rata itu sudah ya 40, 50, ada yang 60 mungkin. Orang-orang yang hampir pensiun lah. Nah, jadi kalau kita, terkhusus aku ya, kalau aku berkendara ini ke satu tempat itu selalu aku
perhatikan werbungnya loh, iklan untuk minta kita bergabung sama mereka gitu loh, jadi supir mereka. Karena moda transportasi di jalanan ini itu memegang peranan yang paling tinggi aku rasa di Jerman ya. Apa-apa dikirim. Dan yang membuat harga-harga tetap stabil ya gitu. Sekali ngangkut sekali banyak ya kan, bukan sedikit-sedikit. Kalau sedikit-sedikit kan mungkin harga jadi naik pada akhirnya. Nah, aku tekan tadi tuh ini ya guys, ini rem. Jadi dia menghindari untuk mundur ke belakang. Ada semacam tombol tambahan lah tuh. Kalau kita tanjakan nih dan berhenti atau macet gitu, kita nggak perlu tarik rem tangan, kita cukup tekan tombol ini aja. Kalau untuk berhenti sebentar ya, jadi dia akan mundur ke belakang, dia akan tertahan, tinggal gas sedikit. Karena truk ini kan berat dia, jadi kalau ada tanjakan atau turunan itu langsung cepat jalannya gitu guys. Nah, kembali ke topik tadi ya, jika teman-teman yang tertarik ya, apalagi di Indonesia, aku rasa sangat banyak orang yang menyukai jadi Berufsfahrer ya, jadi supir lah. Kalau di Indonesia sendiri kan ya gajinya nggak terlalu besar kali ya. Kalau di sini memang sangat dihargai sih. Itu pekerjaan yang nyantai dan gajinya aku pernah lihat itu 10 terbesar di dunia kalau nggak salah. Bahkan ada orang yang 1 tahun itu bisa mendapatkan 1 miliar ya untuk pekerjaan. Oh, 1 miliar mungkin enggak ya. Ya sekitar 600-700 juta lah dalam 1 tahun bisa didapatkannya kalau pekerjaan Berufsfahrer ini. Memang 3 tahun pertama itu ya agak berat lah, terutama karena kita masih pelajar, gaji kita cuma kecil, walaupun sebandingkan sama di Indonesia itu sudah jauh lebih dari cukup kita dapatkan. Kita sudah bisa nyimpan, kita bisa beli pakaian yang agak modis mungkin, handphone yang bagus. Karena kalau waktu Ausbildung itu, waktu kita pelajar, aku sendiri mendapatkan sekitar 500 euro ya, 450 euro sampai 500 euro tahun pertama. Itu sekitar 8 juta lah ya. Ya, 8 juta lah. Tapi kita sudah lepas semuanya, uang makan sudah lunas, uang tempat tinggal sudah kita bayar, itu kayak uang saku doang. 8 juta itu ya bebas. Misalnya hari ini kamu gajian, kamu habiskan 8 juta, ya kamu sampai 1 bulan masih bisa tetap hidup. Makan, minum, makan daging, minum yang sehat gitu guys. Masih bisa hidup ya. Walaupun ya nggak bisa ngopi di luar ya, kita nggak bisa gitu. Karena kalau kita habiskan 8 juta itu dalam 1 hari gitu guys, itu aku rasa jauh dari cukup lah. Kalau teman-teman tertarik, tapi kalau teman-teman tertarik sih sebenarnya bisa langsung mencari perusahaan-perusahaan yang terkait ya. Sangat banyak menyediakan Ausbildung. Tapi kalau dari Indonesia sendiri mungkin agak sulit untuk bisa melamar langsung ke Jerman. Harus melalui perantara gitu, agen dia. Tapi agen yang menyediakan di Indonesia menyediakan agen di Indonesia yang menyediakan jurusan Ausbildung ini sih mungkin nggak banyak ya, atau sangat sedikit kali ya. Kebanyakan hotel ya, hotel, Pflege, restoran, Fachmann gitu. Kalau Berufsfahrer itu, wah itu aku nggak tahu ya, kayaknya sangat sedikit sekali ya untuk jurusan ini ya disediakan, karena dia harus bisa
mendapatkan banyak link perusahaan agen itu, perusahaan-perusahaan yang besar sih rata-rata yang menyediakan jasa Ausbildung ini terhadap Berufskraftfahrer. Nah kebetulan perusahaan kami menyediakan pula, kenal dengan agennya gitu, jadi bisa langsung masuk kami dari agen ke perusahaan ini. Jadi perusahaan kami nggak terlalu besar sih, tapi dia buka dan mau menerima orang-orang yang tanda kutip kurang lah dalam bahasa Jerman. Nah awalnya kan aku begitu, bahasa Jermanku sangat jelek lah, kami semua yang datang itu bahasa Jerman sangat jelek, tapi perusahaan mau terima. Mungkin karena teman ya, teman dari atau kenalan dari agen yang terkait kali ya. Gitu guys. Nah kalau dari Indonesia kesulitannya ya karena kita harus interview pada akhirnya, nanti interview lewat Skype atau video call atau apalah, dan itu bahasa Jerman ya. Nah biasanya kalau dilihat wah ini kurang bagus bahasa Jermannya ya, pada akhirnya ditolak. Tapi kalau mau gampang langsung datang ke Jerman dulu lalu melamar gitu, meskipun bahasa Jerman kita kurang, itu biasanya kemungkinan besar akan diterima gitu guys. Karena rata-rata supir di Jerman ini rata-rata ya kebanyakan itu Ausländer ya, pendatang ya, dan itu banyak yang nggak bisa bahasa Jerman sama sekali ya. Terutama di tempat aku kerja sekarang ini ya, di supermarket ini, di gudang supermarket ini, aku rasa setengah lah kali itu nggak bisa sama sekali mereka bahasa Jerman. Hampir setengahnya nggak bisa bahasa Jerman ya. Kalau kita ngomong mereka nggak ngerti, dan mereka nggak bisa ngomong sama kita gitu loh. Karena kalau nyupir ini, kalau kita sudah ngerjakannya, kalau kerjaan yang sama kita kerjakan dalam 1 tahun gitu, kita nggak perlu untuk ngomong terlalu banyak, cukup untuk tahu bekerja gimana, ya udah itu sudah sangat jauh dari cukup ya. Sisanya kalau tahu berkendara, tahu apa yang harus kamu kerjakan, ya itu cukup. Nah kecuali kita nyupir mengantar barang-barang yang misalnya nih nelpon customernya, nah itu perlu bahasa Jerman, kayak ngantar-ngantar bawa masine gitu kan, karena kita perlu tahu alamatnya ini di mana gitu. Atau ngantar-ngantar kontainer pakai kran, membangun sesuatu pakai kran, crane maksud saya, bahasa Jermannya kran. Nah kamu perlu bahasa Jerman yang cukup bagus ya, B2 lah minimal, karena kita bekerja menurut kemauan daripada customer itu sendiri. Kalau dia bilang aku maunya di sini, ya kita kerjakan. Tolong ini buat begini, ya kita kerjakan. Nah itu perlu untuk belajar bahasa Jerman lah, untuk perlu kualifikasi bahasa Jerman yang cukup tinggi. Kalau kerjaan-kerjaan gini kan yang aku kerjakan rutin tiap hari, cuma beda tempat-tempat doang, tapi jenis kerjanya sama, dan apa yang aku antar sama, ya nggak perlu bahasa Jerman terlalu pintar ya. Kita diam 1 harian pun diam bisa kita bekerja gitu, yang penting kerjaan selesai. Dan orang-orang di filialnya, di cabang-cabang supermarketnya itu biasanya itu ya pada ngerti aja gitu, karena mereka pun nggak interesir, nggak tertarik untuk ngajak kita bicara gitu guys. Kalau ada rencana mau ikut Berufskraftfahrer ya aku sarankan dari Indonesia ya, aku sarankan ya memang harus belajar bahasa Jerman dulu, itu syarat utama. Kecuali kalau ingin cepat-cepat masuk ke Jerman dulu melalui kegiatan yang lain kayak au pair atau Efeshout yang mungkin nggak terlalu spesifikasi bahasa Jerman terlalu tinggi ya. Nah dari situ masuknya, terus belajar kultur selama 1 tahun di Jerman, bahasa juga lambat laun akan meningkat, minimal ngerti lah wawancara juga. Nah di situ teman-teman bisa langsung melamar ke perusahaan yang menyediakan jasa Ausbildung sebagai Berufskraftfahrer. Nah itu sangat-sangat banyak ya guys ya, sangat-sangat banyak. Dimana-mana
mana-mana tertera, di mana-mana tertera. Ya mudah-mudahan lah nggak digantikan robot pekerjaan ini dalam beberapa tahun ke depan ya. Kalau digantikan robot mah kita nganggur semua kan gitu. Siapa tahu ada ditemukan mobil truk bisa mengantar sendiri tanpa kecelakaan, truk pintar, smart truk, nah, misalnya gitu kan. Ya mungkin berkuranglah penerimaan terhadap jasa supir ini. Nah, kalau teman-teman sudah mengikuti Ausbildungnya, yang menjadi kesulitan biasanya itu di dalam pelajarannya. Jadi kita harus menempuh pelajaran sebagai Berufskraftfahrer itu di sekolah itu selama 3 tahun ya, itu teori lah dibilang. Aku rasa itu kayak D3 ya. Tapi bukan kita ngerjakan kayak skripsi, bukan kayak sekolah doang ya, kayak SMA lah. Tapi kalau kami sendiri dalam 1 tahun itu cuma 3 bulan sekolahnya. Jadi bulan 2 sekolah, bulan 6 sekolah, bulan 7 sekolah, sisanya kerja gitu. Tapi jangan khawatir, sekolah pun kita tetap digaji full ya, digaji full. Bukan langsung digaji tetap. Hak kita tetap sama. Gitu guys. Nah, menjadi kesulitannya itu mungkin bahasa ya. Tapi pelajarannya nggak susah-susah sekali guys. Aku rasa lebih susah pelajaran SMP kita di Indonesia dibandingkan di sini ya, Ausbildung ya. Cuma kendala yaitu bahasa aja. Yang jadi kendala bahasa. Tapi lebih susahan pelajaran kelas 3 SMP lah di Indonesia dibandingkan di sini. Apalagi matematikanya ya, kacang goreng. Nah, aku sudah sampai. Tujuan kita yaitu ke ini Neto ya. Itu guys. Aku buat di sini guys ya. Aku butuh ruang yang besar juga untuk belok. Ada cewek di sini. Dia mungkin perhatikan kita. Dia agak berstyle gitu, waduh. Nah, ini kan sempit ini. Jadi butuh ekstra hati-hati untuk belok ya. Untuk mundur. Semua harus diperhatikan, kiri dan kanan, depan belakang. Jadi mobil ini memang dilengkapi spiegel ya, spiegel yang banyak lah.